selamat datang di kelas bahasa. Ingat, tak kenal maka tak sayang loh. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Andini. Teman-teman dapat memanggil saya dengan sebutan Alin. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas apa sih gaya bahasa itu? Jangan lupa disimak ya. Majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa yang digunakan untuk mengumpamakan sesuatu. Majas atau gaya bahasa ini menjadi instrumen penting loh dalam pembangunan karya sastra. Mengapa sih bisa dikatakan penting? Karena dengan adanya majas atau gaya bahasa ini, penulis dapat memperkaya pemilihan kata mereka. Selain itu, dengan adanya majas dan gaya bahasa ini, tulisan-tulisan di dalam karya sastra itu akan menjadi lebih hidup. Contoh, ada sebuah novel yang memang sama sekali tidak menggunakan gaya bahasa. Tentu akan membuat para pembaca menjadi bosan saat membaca novel tersebut, dan kemungkinan novel itu tidak akan menarik untuk dibaca oleh para pembaca. Seperti itu. Nah, untuk majas ini sendiri memiliki 4 jenis loh teman-teman. Jenis yang pertama adalah jenis pertentangan. Majas ini sering digunakan untuk mempertentangkan satu hal dengan hal yang lain. Contoh dari majas pertentangan yaitu majas paradok, majas antitesis, dan majas oksimoron. Lalu jenis yang kedua adalah majas perbandingan. Majas ini sering digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Contoh dari majas perbandingan ini yaitu majas hiperbola, majas simile, dan majas personifikasi. Lalu jenis yang ketiga adalah majas sindiran. Majas ini sering digunakan untuk menyindir suatu hal. Contoh dari majas sindiran ini yaitu majas ironi, majas sarkasme, dan majas sadisme. Lalu jenis yang terakhir adalah majas penegasan. Majas tersebut sering digunakan untuk menegaskan suatu hal. Contoh dari majas penegasan yaitu majas pleonasme, majas paralelisme, dan majas repetisi. Jadi bagaimana teman-teman? Masih pada bingung? Inilah contohnya. Yang pertama adalah majas paradok. Majas paradok digunakan untuk mempertentangkan dua hal yang benar. Contoh, kaya harta, miskin akhlak. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk apa jika kita memiliki harta yang sangat banyak, tapi untuk akhlak ini sendiri kita masih terbilang cukup kurang. Seperti itu. Lalu contoh yang kedua adalah majas hiperbola. Majas ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan. Contoh, rasa pedas di mulut membuat lidah ingin terbakar. Ingat ya teman-teman, apapun yang berlebihan itu tidak baik loh. Lalu yang ketiga adalah majas sarkasme. Biasanya majas sarkasme ini ditunjukkan secara langsung dan kasar. Contoh, putih sekali wajahmu sampai bisa disendoki bedaknya. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah majas pleonasme. Majas ini biasa menambahkan keterangan yang sudah jelas. Contoh, ia turun ke bawah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa saat kita menuruni tangga, kita mengarah ke bawah, tidak mengarah ke atas. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Belajar bahasa Indonesia itu asik bukan? Selamat belajar dan sampai jumpa di kelas selanjutnya.